Hai pemirsa, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Nah, saya harap kalian semua baik-baik aja. Udah makan kalian, udah mandi. Saya buat video ini tuh pukul berapa ya? 3. Harap-harapnya kalian sudah makan siang lah. Oke, hari ini cerita kita apalagi Kak Sri. Nah pemirsa, di video kali ini tuh saya mau mereaction atau berpendapat. Ya, berpendapat tentang salah satu video yang dibuat oleh warga negara Indonesia yang kebetulan tuh di-reaction oleh konten kreator Indonesia kebanyakannya, tapi ada juga di-reaction oleh konten kreator Malaysia. Jadi saya mau memberi pandangan. Walaupun pandangan saya ini tidak bermutu, tidak penting, tapi saya nak beri juga pandangan pemirsa. Macam yang saya cakap, bagi saya itu dua negara ini tuh kayak merah putih lah. Darahku satu, tulangku satu. Jadi tanpa dua ini saya tak boleh berdiri, tak boleh hidup. Betul tak? Kalau tak ada tulang tak boleh berdiri, kalau tak ada darah tak boleh hidup. Betul tak? Jadi saya selalu berusaha untuk memberikan pandangan di tengah-tengah tanpa merugikan satu pihak atau tanpa mengangkat-ngangkat satu pihaknya lagi. Betul tak? Prinsip saya sih seperti itu. Selain kita boleh menjana income, kalau kita boleh menciptakan perdamaian, why not? Betul tak? So pemirsa, nah hari ini saya mau kita dengarkan dulu ya, karena saya cari videonya tuh udah nggak ada. So kita dengarkan saja voice record yang berhasil direkam layar oleh orang-orang, and then di reaction ataupun di share di media sosial mereka pemirsa. Jadi suara ini tuh berasal dari salah satu konten creator Indonesia ya, TikToker Indonesia yang kebetulan kemarin itu dia membuat satu statement, dimana statementnya itu mana seperti ini pemirsa, dengarkan. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta, mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya? Macam mana mereka kerja? Tak cakap masalah itu. Oke, jadi itulah dia voice record yang berhasil direcord oleh beberapa orang yang mungkin merekam videonya itu. Karena saya tengok videonya itu dah tak ada, gitu. Jadi saya ambil yang ini saja. So kita tengok dulu satu video. Jadi video ini juga yang di-reaction oleh salah seorang content creator Malaysia. Ini dia videonya. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk. Terima kasih Thanks Kokori first. kerana telah menyadarkan kami. Sekarang anak jabatan immigration kami telah melakukan operasi menangkap semua warga-warga asing menyalahguna permit, tak kira daripada Arab ke, daripada Afrika ke, daripada di Malaysia Vietnam, tu sebenarnya bukan Myanmar, Indonesia Nepal, je yang Bangladesh, pasti, ramai je. Daripada seluruh pelosok dunia yang bekerja di Malaysia, termasuklah kaum Cina daripada negara Cina. Ya. Terima kasihlah. Ya. Pada warga-warga asing, berhati-hatilah. Kembalilah kepada pemilikan permit asal. Tak boleh kerja restoran kalau permit kamu kita kena faham. Walaupun kita ada permit kita tu dah ada ketentuannya. Kalau kamu dapat permit untuk kerja kilang, kamu tak boleh guna permit tu untuk kerja kebun. Even permit kamu tu still aktif, tak boleh. Alamat di permit kamu itu ditulis. Dan ini untuk demi keselesaan kamu sendiri. Sebab apa? Kokori dah komplain. Terima kasih Kokori. Terima kasih. Terima kasih katanya. Selamat malam. Alright. Sahabat saya. Oke pemirsa, itu adalah salah satu video reaction dari content creator Malaysia tentang statement yang dikeluarkan oleh TikToker Indonesia pemirsa ya. Jadi itulah dia reactionnya. So kita tengok pula reaction oleh Indonesia. Sebenarnya kalau reaction dari content creator Indonesia itu bejibun banyak, berlambak kalau kata orang Malaysia. Entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, berlambak saja yang meng-reaction statement dia ini. Tapi saya ambil satu je. Kebetulan satu nih yang saya jumpa di TikTok. So itu aja yang kita reaction ya. Nanti selebihnya kalian boleh cari tahu lah pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita reaction pula ya. Reaction pula video yang sudah di reaction. Jadi reaction lah dia, berapa kali reaction serintah. Oke, sekarang kita reaction pula video yang sudah di reaction oleh salah satu content creator atau YouTuber Indonesia yang mereaction voice record oleh TikToker Indonesia ini tadi. Yuk kita dengarkan sama-sama. Immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta, mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya?
Macam mana mereka kerja? Tak cakap masalah itu. Nah, tentu hal itu membuat warga Malaysia, termasuk imigrasi Malaysia, berang, gitu ya, merasa tertantang oleh pernyataan Kokori ini. Akhirnya apa? Dampak dari omongan Kokori ini Sebab adalah ada statement dari Kokori ke terjadi operasi besar-besaran terhadap Pati. Pekerja asing tanpa izin di Malaysia itu dilakukan secara masif. Oh, ini Dilakukan operasi. secara besar-besaran, dilakukan terus-menerus di Operasi Malaysia. penangkapan Pati, Menjawab pendatang asing tanpa tantangan izin. si Kokori ini, menjawab cabaran dari Ini Kokori gimana ini. nih? Udah ban immigration. Sama rambutnya kayak saya lah. Sebenarnya itu bukan Indonesia untuk aja sih, Kokori, ada juga dari luar untuk negara, Kokori, lain negara pun ada saat aja. ini orang TKI ilegal di Malaysia itu sudah Wait banyak the minute, ditangkap, wait the minute, sudah sekejap. mau dipulangkan. So kalau kita Saya misalnya harap setelah kita mereka pulang, Anda bagi info lah, sediakan pekerjaan ada untuk mereka, orang Indonesia siapkan yang kosong pekerjaan ilegal untuk di mereka. Malaysia, Jadi and then dia ketika mereka dipulangkan. pulang ke So kampung kita kena halaman, sediakan mereka sudah bisa pekerjaan bekerja kepada dia bila dan dia bisa sampai di menghasilkan Indonesia duit, nanti. mendapatkan Macam duit tu ke ni? dan memberi nafkah keluarganya. Dan diharap pekerjaan itu, gaji yang didapat dari pekerjaan itu sesuai dengan seperti yang didapat di Malaysia. Saya tidak meminta Kokori bertanggung jawab atas TKI yang dipulangkan, karena ini Kadang-kadang tak tentu logik lah dia orang buat reaction. tanggung jawab Betul saja. negara. Yang saya harap dari Kokori adalah bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, selama ini. Di Indonesia banyak sekali pekerjaan dan gajinya lumayan. Nah, ini yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Kokori. Setelah Banyak TKI yang di pulang, Indonesia yang pekerjaan dipulangkan memang oleh banyak. imigrasi Malaysia Tapi, ini, tunggu. nanti kita lihat sendiri bagaimana Kokori akan melihat mereka. Akankah diam saja ataukah mendatangi mereka, menawarkan pekerjaan kepada mereka, seperti yang selama ini dia bilang bahwa di Indonesia ini banyak sekali pekerjaan, jadi tidak perlulah pergi ke Malaysia untuk bekerja. Alright. Oke pemirsa, sekejap. Saya tarik napas dulu. Kadang-kadang memang orang yang reaction itu kadang-kadang nggak logik apa yang mereka sampaikan. Tapi ya terpulang pada kalian semuanya pemirsa ya. Kita manusia ini punya pandangan masing-masing lah. Oke. Saya reaction dulu voice record yang dikatakan oleh si Kokori, di mana katanya takkan immigration tu tak nampak kosongan tu berlambak di Malaysia katanya. Yes, memang tak nampak pun. Macam yang saya cakap, ini saya berbicara berdasarkan pengalaman dan saya paling nggak suka tuh bicara asal bunyi-bunyi saja, nggak ada istilahnya tuh nggak betul gitu. Kalau saya sendiri sih gitu pemirsa. Kadang-kadang ada orang suka, ada orang nggak suka. Kebanyakan content creator ini mereka nggak berbicara jujur, mereka berbicara sesuai dengan apa yang ingin kalian dengarkan. Dia tahu, oke, viewer saya mesti nak dengar saya berbicara seperti ini, so dia berbicara seperti itu karena bagi dia itu ya kan, apa yang ingin kalian dengar itu yang akan kalian dengar, apa yang nggak ingin kalian dengar walaupun ianya fakta kalian tidak mau mendengarkannya. Oke, itulah pengalaman saya selama ber-YouTube pemirsa ya, karena membuat reaction mengkritik Indonesia, Malaysia seperti ini saya sudah buat dari tahun 2020 awal video saya seperti itu. Kalau kalian lama follow saya itu udah banyak mengkritik Indonesia, udah gitu saya bandingkan dengan Malaysia. Di Malaysia seperti ini, seperti ketika saya udah hampir kemarin tinggal di Malaysia itu 6-7 tahun baru saya buat video seperti itu, dan saya berbicara pemirsa mengenai pengalaman saya lebih suka berbicara tentang pengalaman daripada berbicara dengan apa yang orang ingin dengarkan gitu. Jadi kalau kalian suka tak suka terserah lah pemirsa ya. Kalau takkan immigration tak nampak, yes tak nampak. Kenapa? Karena orang yang kosong ataupun orang ilegal ni diorang takkan menunjukkan diri di khalayak ramai, di tempat umum, atau di tengah-tengah keramaian, atau di tengah pemukiman warga. Mereka akan menyendiri di bawah pokok sawit, ya kan, di kebun karet. Kita tak tahu pun di sana ada wujud manusia. Rupanya ada di sana mereka tinggal. Karena mereka tahu mereka adalah orang bermasalah. So mereka akan menghindari masyarakat. Mereka akan menghindari rumah sakit, menghindari balai polis, apalagi menghindari office, menghindari tempat perbelanjaan. Pokoknya akan menghindari. Karena apa? Karena di Malaysia tuh kadang-kadang kita tengok pergi mall pun ada razia, ada operasi.
gitu. Kadang-kadang di kilang-kilang pun ada operasi gitu. Mereka harus mengumpulkan maklumat dulu, mencari sumber informasi yang sahih. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka membuat satu operasi atau penangkapan, las-las di sana memang tuh nggak ada orang ilegal dan mereka semua bekerja mengikut prosedur, nanti mereka malu sendiri. So memang mereka harus mengumpulkan informasi dulu. Jadi kalau yang dia di bagian kebun, di bagian ladang tuh agak susah sedikit, macam yang saya cakap tadi. Ini saya berbicara dengan pengalaman saya sendiri, karena banyak sekali kawan saya yang kosongan di Malaysia dulu sampai beranak pinak tak pernah kena sentuh imigrasi. Kenapa? Karena macam yang saya cakap, mereka tinggalnya aja di sana, mau masuk aja mereka yang pegang kuncinya. So tak boleh sembarangan, apalagi ada undang-undangnya. Kita tak boleh suka-suka tuh, macam kita macam polis pun nak buat penggeledahan, nak cari bukti-bukti di dalam rumah, walaupun orang tu dah suspek, tapi belum ada surat penggeledahan dari mahkamah, dia orang tak boleh masuk rumah suka-suka cari barang bukti. Semua ada undang-undangnya kan. Saya rasa bahagian immigration pun macam tu. Dia orang tak boleh suka-suka buat serangan, buat operasi, tak boleh. Mereka kena ada surat izin dan sudah cukup bukti baru mereka bertindak. Betul tak? Okey. So yang kedua, ya pemirsa, saya akan reaction video dari pakcik ni. Dari kata pakcik ni, sebenarnya sih kalau saya tengok, walaupun pakcik ni tu dah kategori bukan muda, tapi dia tu lebih bijak memberikan pandangan. Sebab apa dia cakap? Terima kasih ya, karena sudah menegur Jabatan Immigration Malaysia, dia cakap. And then sudah banyak yang ditangkap. And then dia kata, dia jelaskan pula, kalau kamu permit kamu tu bekerja di kebun, kamu jangan bekerja di bahagian ini. Kalau kamu di Selangor, kamu tak boleh pergi ke Penang. And then dia bagi ilmu lagi untuk kalian gitu. So dia tak ada istilahnya tu kayak membenarkan apa-apa dan menyalahkan apa-apa, tidak. Dia hanya bagi pendapat dan pandangan. Saya rasa tak banyak yang boleh saya komentari, karena bagi saya tu komentarnya tak ada yang salah. Kalau kalian pikir pun apa yang salah dengan komentarnya, tak ada. So next saya nak reaction video reaction yang dibuat oleh warga negara Indonesia ini, pemirsa. Jadi katanya begini, ada satu poin news saya cannot brain lah. Dia cakap apa? Dia cakap karena video Kokori yang menegur Jabatan Immigration Malaysia, jadi katanya tercabarlah Immigration Malaysia untuk membuat operasi. Di sini saya cannot brain lah, cannot sekali. Kenapa? Iya ke Immigration Malaysia ini buat serbuan besar-besaran ini sebab ada video dari TikToker Kokori itu? Betul ke mereka tercabar dengan video Kokori itu? So selama ini diorang duduk saja dekat office, bila ada video TikTok macam tu baru diorang bergerak. Siapa sebenarnya Kokori ini? PM besar ke? Polis besar ke? Sesiapa? Besar ke? Besar sangat ke dia? So bila dia buat video dekat TikTok, semua harus bergerak sampai kecoh satu Malaysia gitu. Macam tak logik kan? Saya tengok reaction orang Indonesia kebanyakan gara-gara Kokori Malaysia buat serbuan, gara-gara Kokori, oh my goodness gitu. Kenapa? Kalau misalkan kayak saya baca tajuk plek gitu, ketawa saya. Kalau misalkan ada orang yang telan mentah-mentah informasi yang kalian bagikan ini, ya kan, ada misalnya tuh, ya kan, seorang ya ibu rumah tangga lah yang suka scroll TikTok, and then nampak lah dia, oh siapa ni Kokori, oh dia punya pasir ke imigrasi, oh sebab selama ni dia tak buat kerja lah, sebab orang Indonesia ni dah kecoh baru dia buat kerja. Oh patutlah jiran aku ni yang kosongan ni aman-aman je, tak ada masalah apa pun. Oh imigrasi ni tak buat kerja, orang udah tegur baru tahu buat kerja. Negatif kan jadinya. Padahal selama ini ada ke tak ada Kokori wujud di TikTok, serbuan ada je, tapi kalian tak gitu. Karena Kokori terjabar, siapa dia? Ya, saya rasa immigration tak ada masa pun nak scroll TikTok ini. Tak ada masa dia nak tengok, mana pula ini konten yang bilang kami tak ada buat kerja. Tak ada masa dia. Betul saya cakap, tak ada masa. So jangan kalian cakap tercabar karena Kokori lah, karena teguran Kokori lah. Saya rasa tak. Ya, pemirsa. Lagi satu, dia kata apa? Udah banyak ini TKI yang ditangkap. Nanti kalau dia pulang tolong carikan kerja. So misalnya kalau misalkan saya still di Malaysia, and then saya nampak orang kosongan yang membuat onar, ya kan, membuat onar, and then saya buat report dekat immigration, and then immigration buat serbuan, and then ditangkaplah mereka dan dipulangkan, di blacklist ke negaranya. So saya kena carilah kerjaan untuk mereka, sebab saya yang buat report dekat mereka, saya kena cari pekerjaan mereka. Jangan betulkan sesuatu yang salah.
Gitu. Jadi kalau kamu bilang jadi kamu carikan nanti pekerjaan untuk mereka, ya salah, tetap salah gitu. Kamu di negara orang buat masalah, ya bukan berarti kamu datang ke sini nanti saya harus carikan kerja untuk kamu. Kamu bermasalah, ya wajar aja kamu dibuang. Jadi jangan kalian bilang ini karena ini makanya ditangkap ini. Selama ini juga mereka buat kerja, bukan karena teguran Kokori atau siapapun. Ya, lagi satu, memang pekerjaan di Indonesia ini banyak, tapi penduduk Indonesia pun ramai, so persaingan ketat dan aturan-aturan untuk mendapatkan pekerjaan di sini itu tuh ngawur ngidul, istilahnya nggak logik gitu. Jadi itulah yang membuat kebanyakannya warga kita ini pergi keluar negara untuk bekerja gitu ya, karena persaingan sangat ketat. Pekerjaannya memang banyak, tak salah, saya betul cakap, betul yang dia cakap, memang pekerjaan di Indonesia itu banyak, tapi dia tak sebutkan persaingan di Indonesia itu banyak. Macam saya aja, IPK saya 3.68, 68 apa 64, pokoknya begitulah. Saya tak mampu bersaing di sini, saya pergi ke Malaysia. Gitu. Jadi ada aja pekerjaan di sini. Kadang-kadang ada pekerjaannya gajinya tak sesuai. Jadi begitulah dia pemirsa. Beri pandangan biar ianya menjadi satu pengajaran pada orang lain. Jangan kita hanya berbicara dengan apa yang orang nak dengar supaya menarik banyak penonton. Enggak gitu ceritanya gitu. Jadi kalau misalkan ada warga negara lain yang melihat penduduk-penduduk ilegal contohnya di Malaysia, kalau macam yang kamu buat ini, mereka udah takut buat report. Kenapa? Nanti saya pula disuruh nyari kerjaannya gitu. Ya. Jangan begitulah. Kenapa saya bilang sebelum ada video-video Kokori itu pun, video Kokori ini kayaknya bulan 8 kemarin deh, saya nggak tahu videonya itu, cuman belakangan karena banyak di reaction, jadi saya pun mau reaction karena saya rasa kebanyakan nih reaction konten creator Indonesia ini kan entahlah. Ini buktinya, Malaysia lakukan 20.880 razia pendatang asing ilegal sejak Januari 2024. Mereka sudah buat operasi penangkapan, sudah buat operasi 20.880. Masa itu udah ada ke Kokori tegur-tegur immigration Malaysia? Tak ada. Diorang buat kerja ikut aturan, ikut undang-undang. Jadwal diorang buat operasi pun semua ada aturannya. So, bukan karena Kokori diorang buat serbuan nih. Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia telah melakukan 20.880 razia mulai 1 Januari hingga 27 Januari 2024. Ya. Dan Departemen Imigresen telah menangkap 58.508 orang pendatang asing tanpa izin dan 871 majikan. Jadi bukan saja kita tangkap pati, majikan pun kita tangkap. Jadi kemarin ada saya dengar statement tuh, jangan ditangkap hanya pekerjaannya, majikan pun ditangkap sekali, gitu ya. Jadi mereka ini udah buat operasi dari Januari. Dari Januari aja mereka tuh udah buat aja 20.000 kali. Kamu tak nampak itu, and then kamu cakap operasi sekarang itu karena teguran Kokori. Berarti sia-sia dong yang 20.000 mereka bekerja itu. Gila apa? Nah, nih. Pemantauan dilakukan secara rutin. Razia sudah dilakukan 36 kali di wilayah Kelang hingga saat ini. Hanya satu bandar, kayak satu Kelang itu daerah Selangor ya, satu negeri lah kita bilang, depa dah buat 36 kali razia ya. Artinya dalam tempoh 60 hari kita sudah melakukan 36 razia di Kelang dan kita telah tangkap 2054 pati dan 8 majikannya. So tolong please buatlah apa-apa reaction, apa-apa video dengan info yang akurat, dan jangan memberikan fakta-fakta auta-auta kepada orang yang mendengar. Ya, saya rasa banyak je pendengar yang bijak yang tidak menelan bulat-bulat apa saja informasi yang diberikan. Ya. So pemirsa, saya hanya tidak ingin di sini ada perdebatan. Ya, jangan salahkan sesiapa. Pesan saya, kalau kamu salah, kamu tetap salah. And then bila kamu ditangkap, kamu di blacklist, ikut undang-undang negara tu. Kamu dah tak boleh masuk, dia cakap jangan cuba-cuba masuk lewat belakang untuk masuk. Kenapa? Kalau bicara tentang kosongan nih pemirsa, suami saya di sini kosongan, saya sanggup bayar beratus juta mengikut undang-undang gitu. Jadi kalau kita udah salah, ikut undang-undang lah. Kalau memang tak ada duit, jalani hukumannya. Kalau kamu udah dipulangkan, pulang, jangan lagi kamu masuk, itu saja. Ya, tidak ada negara, tidak ada yang salah. Kalau misalkan kamu ditangkap di sana dan kamu dipulangkan ke sini, jangan salahkan pula pemerintahan Malaysia. Dan ketika kamu sampai di sini, kamu nggak dapat pekerjaan ini, itu jangan pula salahkan pemerintahan Indonesia. Ya,
tanggung jawab kita sendiri mengubah ekonomi kita, dan tanggung jawab kita juga untuk mencari pekerjaan untuk kita. Tak ada siapa yang boleh carikan pekerjaan untuk kita tanpa kita sendiri. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.